Tujuannya pertama banget, kita tuh cuman pengen jadi wadah kan tadi. Makanya kita pengen jadi akselerator proses pembelajaran. Ayo bro, main HP dulu. Udah mulai tuh. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, sobat data, sobat transformasi juga nih. Kembali lagi nih bersama kita, gue Dimas, saat ini pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini bertugas di CTO. Begitu pula saya, Tomsun Arifin, rekan satu teman main dari Dimas. Tapi iya teman main benar. Iyalah, kita bekerja dengan hati, menyenangkan, kontribusi untuk yang lebih baik lagi. Cocok banget. Baiklah, Pak Dimas. Pagi ini kita mau ngapain kira-kira? Keseruan apa yang akan kita bawa di pagi yang cerah ini? Ini teman-teman di rumah nih pada ini dua orang lagi di koplak lagi gini nih. Nah, kita hari ini menarik nih pagi-pagi ya kan, dingin ya kan. Seru lah. Terus juga kita udah ini kayak sponsor ya kopi nih. Kopi, alhamdulillah. Ambil satu boleh ya. Terima kasih. Nah, gini Mas Koms. Kita ini episode kali ini ngotak, ya kan? Kita belum kode kita gimana sih? Ini logo kita? Kita dari awal. Kemenku satu. Kemenku terpercaya. Kita ngotak. Akhirnya gue bener. Nah, Oke. Gak usah berlama-lama lagi nih, sobat data. Jadi kita kedatangan bintang tamu nih yang luar biasa pagi hari ini ya. Khusus kita datangkan jauh sekali gitu. Luar biasa. Pasti berkualitas ini. Nah, nggak lain kita masih happening bicara soal data gitu kan Mas Tomsun. Kita kalau usah berlama-lama lagi, ada seorang cewek cantik nih, akhirnya ya kan. Kemarin dari video kemarin kok nggak ada yang bening-bening katanya gitu kan. Berarti agak berbunga, pantas warnanya berwarna-warni. Mantap. Nggak usah berlama-lama lagi, kita panggil aja deh Mbak Nur Imratun Solihah. Silakan. Halo. Gimana? Kabarnya sehat, Mbak Im? Sehat dong. Gimana Mas Dimas sama Mas Komsun? Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat. Oke. Karena kita Kemenku satu. Kemenku terpercaya. Aduh, sponsor lagi. Oke. Nah, Mas Dimas, Mbak Im, nih kan biar kita lebih clear lagi ngobrolnya, lebih enak. Kebetulan kita udah vaksin semuanya. Kita udah tes semuanya. Gimana kalau kita minta izin? Kita lepas masker untuk tapping di pagi hari ini. Siap, mohon izin. Oke. Taruh sini boleh. Siap. Nah, langsung aja nih. Scroll dong. Aduh, ini mana ini? Balik layar nih, scroll. Pertanyaannya nggak muncul nih. Oke. Selamat pagi Mbak Iin. Selamat pagi. Halo Mas Dimas, Mas Komsun. Kan tadi udah. Selamat pagi lagi. Selamat pagi. Grogi nih, kapan lagi kita ketemu bintang tamu yang cihuy banget ya kan? Coba dong Om Dim, ini dikenalin dulu Mbak Im itu sebenarnya sosok siapa beliau ini? Gitu kan? Oke. Nah, buat teman-teman di rumah ataupun yang lagi WFH nih, ya Mbak Im ini adalah salah satu punggawa di Mofdak ya? Iya, Ministry of Finance, Data Analytic Community. Nah, untuk kita pengen tahu lebih dalam nih, kita langsung korek-korek aja ya. Boleh. Gimana Mbak? Oke? Nah, siap. Mbak Im hari ini WFH atau WFO statusnya? Ini kantor ya? Ini kantor ya? Ini studio kita. Kayak kantorku, rumahku gitu ya sekarang ya. Kan kita flexible working space. Di mana aja kantor, ya. Nah, langsung aja nih. Mofdak itu apa sih? Ya, kalau kata pertanyaan di TV, Mofdak itu apa? Kemudian kapan berdirinya? Kemudian kira-kira latar belakangnya apa? Mbak itu sekarang statusnya apa? Masih sendiri atau udah berkeluarga? Kepanjangan ya? Adanya kesannya. Ya gitu Pak. Jadi Mofdak itu apa sih? Gitu kan? Kemudian kapan dia berdirinya? Mungkin itu dulu yang bisa. Silakan Mbak Im. Oke, terima kasih nih. Agak aneh ya duduk di sini. Biasanya tuh saya yang ada di sini. Atau gantian Pak.
Oke, nah sebenarnya Mofdak itu apa? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya, Mofdak itu sesuai kepanjangannya tadi udah disebutin di awal gitu. Kalau Mofdak itu Ministry of Finance Data Analytics Community ya. Intinya adalah komunitas buat para pegiat data analytics di Kementerian Keuangan gitu. Itu kan terjemahan langsungnya seperti itu ya. Nah, kalau ditanya dia sebenarnya kapan sih berdirinya? Jadi Mofdak itu belum setahun ya berdirinya. Makanya kalau ada yang belum dengar ya wajar sih gitu. Masih unyu-unyunya lah kalau kan belum setahun. Sebenarnya kalau bayi belum setahun tuh masih dia ya masih mulai agak merangkak. Tapi Mofdak ini belum setahun, namanya udah moncer, bro. Udah naik motor ya? Oke, silakan lanjut, Mbak Iyi. Oke. Nah, berdirinya itu tepatnya di tanggal 3 Desember 2020 gitu. Jadi hampir ulang tahun juga ya. Jangan lupa ngado ya, jangan lupa ngado. Kita kasih dataset deh, Mbak ya. Dataset itu. Tolong diolah. Kenapa kerjaan ya malah. Nah, latar belakangnya sebenarnya apa sih? Jadi waktu itu kita Itjen waktu itu ngadain kompetisi data analytics Kementerian Keuangan tahun 2020. Kita nggak punya ekspektasi apa-apa waktu itu. Ternyata yang daftar tuh banyak. Dan waktu itu kita bikin grup tuh. Grup para peserta kompetisi. Nggak taunya ada, kalau kalian kenal Mas Sindu. Itu Bapak itu siapa? Salam Mas Sindu. Salam sehat, salam semangat. Aduh. Ya kalau nggak salah yang disuruh Bu Menteri suruh olahraga ya kalau nggak salah ya. Itu kayaknya masuk IKU, masuk IS. IS itu ya. Masuk Inisiatif Strategis 2022 Mas Sindu. Selamat ya Mas Sindu. Lanjut, Mbak. Oke, nah Mas Sindu tuh tiba-tiba ngomong gimana kalau ini kita jadiin komunitas, dan itu sejalan dengan keinginan Itjen waktu itu emang bikin COP dari data analytics. Jadi akhirnya kita bikin nih komunitas, tapi ekspektasi awal waktu kita diriin nggak macem-macem gitu, kayak cuma sekedar tempat kumpul-kumpul aja ya, komunitas santai gitu ya. Komunitas santai ya. Iya, komunitas santai aja. Jadi kalau ada orang bilang Mofdak tuh komunitas serius, nggak banget. Isinya tuh orang-orang yang malah justru lucu-lucu, lucu-lucu. Iya. Coba lanjut Mas Kom. Iya sih, Mbak Im lucu sih. Iya, nanti ketawa terus ya. Mas Sindu gimana? Kalau Mas Sindu gimana? Sindu, sudahlah. Maaf ya Mas, lucu juga Mbak. Nah, kemudian mungkin Mas Komsun ada pertanyaan nih berikutnya nih. Silakan. Iya Mbak, tadi kan udah disebutin tuh belum ada setahun, tapi sudah punya sebuah kontribusi luar biasa, bangun budaya data, mengajak para pegawai untuk lebih aware terhadap bagaimana data dimanfaatkan. Kira-kira Mbak, dalam bayangan atau rencana dari teman-teman ini, walaupun awalnya sebagai sarana yang mungkin ya sekedar tidak terlalu serius lah tadi Mbak Im bilang, tapi kan ini jalannya itu sudah sangat luar biasa, terbuka dan kelihatan. Kira-kira jangka pendek, jangka panjang itu hal apa yang diinginkan Mbak dari teman-teman Mofdak ini, baik dari para anggota yang tergabung maupun ya Ministry of Finance tentunya. Silakan Mbak Im. Bagus banget. Mas Komsun ternyata bisa bikin pertanyaan bagus ya. Orang ada di skrip kok tuh ya gitu. Janganlah. Itu sedikit, aku nambahin. Orang itu saya scroll tadi. Aduh, udah enggak usah dibilang gitu. Coba di scroll biar Mas Komsun enggak bisa lihat. Lanjut, silakan jawab, Mbak. Oke. Nah, jadi kalau tujuannya sebenarnya tujuannya pertama banget kita tuh cuman pengen jadi wadah kan tadi. Makanya kita pengen jadi akselerator proses pembelajaran. Jadi kalau ngumpul, tadinya kan kalau kesebar-sebar dan nggak saling berkomunikasi, nggak saling berkolaborasi, itu proses belajarnya mungkin sedikit lebih lambat. Kalau kita ngumpul, kita diskusi, kita bareng-bareng yang ngerjain sesuatu dan belajar bareng-bareng juga. Makanya kegiatan-kegiatan Mofdak mostly itu terkait dengan proses pembelajaran. Ada kelas data, ada sharing session gitu ya, ada kompetisi, yang kompetisinya pun kita kemas supaya orang bisa sambil belajar gitu ya, ada mentorshipnya gitu. Gak hanya perlombaan juga. Iya, jadi tujuannya adalah gimana kita mengembangkan talenta-talenta di Kementerian Keuangan supaya mereka bisa jadi lebih maju gitu ya di dunia data analytics gitu. Itu untuk short term-nya. Terus? Nah, kalau medium term-nya ya tentu saja kita pengen bantu Kementerian Keuangan untuk bisa jadi data driven organization gitu ya. Jadi kita pengen bantu ya dengan jalur komunitas. Dulu pelan-pelan data driven organization tinggi banget nih kayaknya nih. Kenapa Dim? Kayak di langit Dim ya. Gitu. Turunin. Intinya menuju data driven organization ya. Oke. Lanjut Mas Goms. Ya. Tadi masih medium term atau udah long term tadi Mbak? Itu masih medium term. Oke, kalau long termnya Mbak, bayangan cita-cita visi yang ingin dicapai gitu Mbak, kira-kira Mbak. Apa ya? Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol sih, kita kan suka anak-anak lucu-lucuan aja gitu. Kita ngobrol kalau
pengen sih jadi komunitas data analytics terbaik di sektor publik gitu ya. Jadi, tapi skalanya kita belum set sih, mau apakah nasional, apakah Asia Tenggara. Wah, itu dia, itu menarik Mbak. Karena kalau dengar-dengar kemarin Mbak, waktu lanjutan hackathon Mbak ya, setelah izin menyelenggarakan, terakhir ini CTO dan Sekjen dan kolaborasi dengan semuanya menyelenggarakan, itu kayaknya teman-teman yang ikut dari berbagai macam KL tuh ingin juga mereka punya sebuah wadah plus berkolaborasi semuanya, bukan cuma untuk masing-masing kementerian Mbak. Indonesia luar biasa, cakupan tujuannya. Gitu Mbak, gimana Mbak? Iya, kita kemarin thanks to CTO juga ya yang mengadakan hackathon kemarin, jadi banyak banget juga kita jadi sadar bahwa ASN nggak cuma di Kementerian Keuangan, tapi juga ASN di seluruh Indonesia tuh ternyata juga punya interest yang sama gitu ya terkait data analytics. Dan akhirnya kemarin juga sempat ada obrolan kita gimana kalau kita bikin ASN DAC gitu ya. Jadi kayak ASN Data Analytics Committee ya. Wow. Iya, tapi itu juga kayak senada sama yang teman-teman Menpan kan gitu ya. Maksudnya kita juga ibaratnya pintar bersama lah ya, maksudnya itu sharing-sharing gitu ya, itu sesuai lah makna kolaborasi. Kalau dulu kan kita zamannya kompetisi nih, siapa yang bagus-bagusan sendiri-sendiri, saling lomba. Sekarang ternyata dengan kolaborasi hasil yang dihasilkan tuh jauh lebih besar, jauh lebih nendang seperti itu. Gue terkesima nih dari tadi Mas ngomong, dengerin Mbak Im udah cantik, ya kan? Udah milenial, kan mewakili kaum muda nih. Ya sama lah, kita segenerasi lah. Iya. Ya beda tipis lah Mbak ya. Oke deh, lanjut. Mbak. Tadi visinya, tujuannya udah Mbak ya. Kalau sekarang dari awal terbentuk sampai dengan sekarang tuh kira-kira apa? Fluktuasi anggotanya seperti apa Mbak? Wow, fluktuasi ya. Ini gue pusing langsung bahasa pagi-pagi gini nih. Ya masa pakai bahasa yang biasa sama Mbak Iim yang seorang humas Mofda kan ya agak menyesuaikan lah. Betul. Ayo silahkan Mbak Iim. Kalau fluktuasi tentu ya dari awal berdiri member kami itu cuma sekitar 200-an gitu ya. 200 dikit tuh banyak Mbak. 200-an gitu. Terus sekarang sudah jadi 520-an itu untuk member terdaftarnya. Member terdaftar? Ya, wow. Kalau mau tahu 520 dalam bahasa Cina artinya apa? Apa tuh? Apa Mbak? Aini. Terima kasih. Siapa? Itu mah bahasa maksa Pak. Iya maksa itu ya. Gue kira ada kepanjangan. Oke, Pak. Tadi dari 520 tadi Mbak, itu kira-kira mostly itu sebagian besar tuh anak-anak muda ataukah juga ada rekan-rekan kita yang senior-senior yang ikut dalam komunitas itu? Apakah Kementerian Keuangan semua atau ada kementerian lain tuh, Mbak? Oke, nah kalau 520 tadi itu adalah member terdaftar dan harus pegawai Kementerian Keuangan sesuai namanya Minister of Finance ya. Jadi semua membernya yang terdaftar itu adalah anggota Kementerian Keuangan. Meskipun kita punya platform-platform gitu ya, ada grup WhatsApp, ada Discord, ada Instagram yang belum follow silahkan follow. Mas-mas berdua follow di bawah ini. Nanti akan dimunculkan. Oke, langsung tolong ya. Follower naik. Nanti Mbak acara ini Mbak dijamin Mbak. Acara ini banyak yang nonton. Dikit. Luar biasa lah Mbak Jawa. Kalau Mbak Im sambil minum ya. Boleh. Kalau Mbak Im yang jadi bintang tamu kayaknya bakal meledak Mbak. Komputernya meledak Mbak. Mbak Im silakan ya. Sambil minum santai kita. Oke, nah tadi kalau member-member tadi digabungin gitu ya. Dan itu ada member-member non Kementerian Keuangan berarti di platform-platform itu gitu. Kalau kita digabungin semua mungkin sekitar ada 1.500-an lah orang yang ter-engage dengan Mofda gitu. 1.500-an. Oke, itu banyak itu. Dan semuanya kalau berkualitas tuh bisa membuat mendorong sebuah perubahan yang luar biasa itu. Kalau kata Bung Karno, saya ingat berikan aku satu pemuda maka akan goncangkan dunia. Kalau ini ada 1.000 data analitik, data analis komunitas luar biasa. Apa yang digoncangkan kan? Nah, lanjut pertanyaan berikutnya nih Mbak Iim. Jadi di teman-teman Mofda sendiri gitu kan, itu apa sih prestasi yang sudah teman-teman raih ataupun memang person atau di personilnya masing-masing itu apa sih yang sudah pernah diikuti, baik itu turnamen, kemudian mungkin kompetisi lainnya gitu. Apakah ada tuh? Bagus ya pertanyaannya. Bagus ya. Biar nggak bisa baca. Ada jawabannya sih. Ini mikirnya semalam Mbak. Udah dibuat sama tim kreatif. Silakan Mbak. Nah kalau secara komunitas sih sebenarnya prestasi kami benar-benar kami berusaha mengassist
project-projectnya Kementerian Keuangan, lewat ngajar, lewat asistensi project, terus kita banyak support sih kalau dari secara komunitas gitu ya. Tapi secara personil, nah pasti mas-mas ini juga udah kenal nih sama beberapa orang Mofdak yang punya banyak prestasi gitu ya. Ya tentulah, kakak yang luar biasa kan. Kayak yang juara hackathon di mana-mana gitu ya, yang sampai kalau kita cariin dia lagi hackathon nggak mungkin dia lagi ngerjain yang lain. Tapi kerjaan rutin tetap. Iya, kerjaan rutin berjalan gitu. Oke, lanjut Mbak. Terus ada juga paper-paper para anggota kami ya gitu yang udah sampai level internasional juga. Publishnya level internasional Mbak ya? Iya, ikut dipresentasikan gitu-gitu. Jadi selain karya dalam bentuk project gitu ya, atau tadi hackathon atau lomba-lomba visualisasi misalnya, tapi juga banyak yang ikut menulis gitu ya, berkontribusi dalam dunia ilmiah gitu dengan menuliskan hasil risetnya. Oke, ini luar biasa ya kegiatan-kegiatan, prestasi-prestasinya, catatannya belum ada 1 tahun. Iya, itu. Jadi pengen banget kita gabung sebenarnya nih. Iyalah, luar biasa. Jadi Mbak, dari beberapa orang yang awalnya lomba hackathon, bikin komunitas, ternyata sudah bisa menyebarkan ya apa yang namanya virus-virus positif ke berbagai macam level kalangan pegawai. Yang saya tahu ini kan dulu bentuknya ya di level pusat lah ya, Jakarta. Ternyata ini sudah virusnya nyebar ke seluruh Indonesia. Sampai teman-teman kita di kantor vertikal di mana-mana, terutama yang milenial, yang mereka punya apa ya, keinginan, ketertarikan terhadap pemanfaatan data, jadi merasa ada wadah yang bisa mereka gunakan. Aku jawab, nggak apa-apa. Ternyata dari secara hati, secara komunikasi, ada sharing yang bisa dilakukan dengan dekat. Ini lagi tumben-tumben ini bener nih Mas Oksun. Hari Jumat Pak. Agak hatinya tuh tertata gitu, seperti itu. Oke deh. Baik. Aku kan selanjutnya. Boleh Mas Oksun. Gantian lah Dim ya. Wah, aku banyak banget sebenarnya bertanya. Mas Oksun dulu deh. Dirimu minum dulu aja. Iya, siap. Oke. Gak ada cemilan nih tim kreatif nih. Aduh. Garing nih. Oke Mbak. Kalau terkait budaya manfaatan data, budaya data analitik ini kan kalau di sektor privat itu kan udah common lah Mbak. Udah sangat lebih dulu lah, apalagi di negara-negara lainnya. Walaupun Indonesia agak ketinggalan lah ya. Jadi kalau dari pandangan Mbak Iim sebagai seorang praktisi di dunia data analitik ini di Indonesia seperti apa Mbak? Hype-nya baik sektor umum di kalangan mahasiswa lah, terutama di kalangan kita di public sector ini Mbak. Gimana Mbak menurut Mbak Iim? Oke. Emang bagus-bagus pertanyaannya, luar biasa. Makasih. Dibayar berapa sih? Terima kasih. Itu Mbak, bekerja itu dengan ikhlas Mbak. Karena yang mikirin bayaran kita bukan kita, bendahara. Bendahara kemana? Iya. Kita nggak usah mikir Mbak. Kita bagi-bagi tugas, kolaborasi, kerja bersama. Kita hanya mengatur bagaimana tanggal 1 ditransfer terus kita share lagi. Itu habis dulu ya. Oke, silakan Mbak. Nah, tadi sekarang ini alhamdulillahnya kita bisa lihat gitu ya menjamurnya antusiasme terus semangat dari orang-orang Indonesia gitu ya, dan nggak cuma di sektor private. Kalau sektor private kan emang udah kayak lari ya sekarang, udah menjadikan itu keunggulan kompetitif gitu. Bahkan kalau di sektor publik itu kita punya banyak data tapi banyak juga yang belum diolah gitu. Nah sekarang tuh mulai sudah ada kesadaran nih, tadi apalagi dengan hackathon kemarin ya yang secara nasional tuh menumbuhkan kesadaran dari teman-teman juga gitu ya, atau bahkan mengenhance yang udah punya semangat besar terus merasa punya banyak temen gitu ya ketika ada hackathon kemarin, terus kita jadi merasa bahwa ternyata semangat kita tuh sama gitu. Kita nggak sendirian gitu. Jadi kayaknya di Kementerian Keuangan juga sekarang lagi in banget gitu ya, semua orang lagi ngomongin data analytics. Terus kita juga menyadari bahwa dengan hackathon kemarin melihat sekeliling, ternyata sama, kita tuh nggak cuman sendirian, kita lagi jalan bareng teman-teman kita gitu. Dan memang pimpinan kita juga di Kementerian Keuangan, Bu Menteri juga sangat support, mendukung sekali beliau. Dan kita lihat inline gitu antara teman-teman community di baik itu Mofdak, mungkin ada let's say komunitas lain terkait data, itu kita juga sejalan dengan apa yang memang diinginkan di teman-teman Kementerian Keuangan. Betul. Dan yang perlu kita ingat mungkin ini kan proses sebuah perubahan ya. Tidak bisa tercapai dalam jangka waktu yang singkat, jadi besar, jadi terus punya dampak besar,
dan semuanya senang langsung. Pasti ada sebuah fase naik turunnya. Nah, itulah semangat yang mungkin harus kita jaga, dan salah satunya teman-teman Mofdak inilah yang membantu kita semuanya untuk menjaga semangat untuk terus bertumbuh bersama tadi. Cocok. Aku dulu deh gue masuk konsumsi pagi ini nih apa ya? Gue bingung ini narasumbernya siapa yang mana? Gue bingung. Tidak ya, aku jadi MC aja deh. Mas Konsul. Oke. Nah, gue juga kalau yang sekarang ini pas gue cari gitu kan di YouTube, data analitik atau data itu muncul tuh. Bagaimana sih data jadi seorang data analitik atau data scientist gitu kan? Berapa gajinya luar gitu. Biasa itu. Di internet tuh banyak banget kan gitu. Nah, ke depan nih kira-kira menurut Mbak Iim sendiri juga peran teman-teman data scientist atau data analis itu bagi kementerian atau lembaga itu, khususnya di kita ya, Kementerian Keuangan, itu nanti seperti apa ya kira-kira begitu, dari level penerapannya seperti apa? Bisa nggak sih kasih gambaran kita gitu? Oke, seperti apa? Silakan, Dok. Oke. Nah, kalau Bu Menteri sendiri kan sudah pernah menyampaikan ya, kalau kita tuh duduk di atas tumpukan data gitu. Jadi tentu semua, nggak cuma Kementerian Keuangan loh ya, semua. Bukan gitu ya maksudnya. Itu zaman kita dulu deh, tumpukan dokumen. PR dokumen itu. Itu BTBMI tebal tuh. Lanjut. Oke, nah jadi ada banyak banget data sektor publik yang kalau dimanfaatkan itu tentu bisa untuk lebih menyejahterakan negara kita gitu ya. Karena pengambilan keputusan akhirnya nanti bersandar nggak cuman kira-kira, nggak cuman kita pikir bakal kayak gini nih nantinya gitu. Nggak seperti itu, tapi benar-benar bersandar pada sesuatu yang valid gitu ya, bersandar pada data. Jadi nanti ke depannya tentu nggak cuma Kementerian Keuangan tapi juga seluruh organisasi sektor publik akan memanfaatkan data scientist-nya gitu ya, para talenta-talenta di dunia data analytics ini untuk mengolah datanya, menghasilkan insight, dan akhirnya bisa membantu mereka mengambil keputusan. Jadi di masa depan diharapkan keputusan tuh nggak ngawur gitu ya. Nggak ngawur, ada based on datanya. Iya. Bagus tuh keywordnya. Tidak hanya sekedar intuitif, tidak hanya sekedar like dislike, tapi data driven yang jadi backgroundnya. Luar biasa. Oke Mbak, ini kan untuk jadi tadi Dimas mengatakan jadi data scientist, data analis, data engineer, ya semua yang berkaitan lah dengan manfaatan data ini. Kalau menurut pengalaman Mbak di komunitas dan di beberapa teman praktisi itu Mbak, apakah semuanya itu perlu background pendidikan formal statistik lah, atau ilmu tentang komputer, programmer, atau seperti itu, Mbak? Atau semuanya punya kesempatan untuk bisa mengembangkan kompetensi yang luar biasa ini? Oke, menarik nih. Jadi di episode 1, kalau lihat kan Mbak Indah udah pernah menjelaskan. Kalau nggak salah, MC-nya ada yang namanya Iim juga nih, satu. Mirip deh sama Mbak. Gimana Pak? Nanti mungkin teman-teman bisa ngeliat tuh di episode nanti ada link di bawah ya. Kita kalau nggak salah tonton. Ini udah episode ke 1000 berapa gitu ya? Bayangan kita lagi detik ke 1000 Pak. Pak. Detik ke 1000. Iya. Nanti teman-teman bisa lihat di episode 1 ya Mbak. Ya. Oke. Ya, jadi kalau Mbak Indah nyebutin terserah kita bisa startnya di mana. Kita bisa mulai dari penguasaan proses bisnis. Bisa start dari kita punya kemampuan statistik gitu ya. Atau kita punya kemampuan programming, terserah. Tapi nanti kalau kita mau niat jadi data analis atau data scientist, tentu kita akan mencoba menguasai yang lain juga gitu. Tapi startnya nggak harus dari saya harus lulusan IT gitu, atau saya harus bisa programming terlebih dahulu gitu. Tapi startnya bisa dimanapun. Jadi siapapun kalau punya kemauan dan ayo kita bisa belajar bareng gitu ya. Nah, jadi siapapun boleh banget tuh bisa belajar data analytics. Itu Dim. Makanya tadi saya dari siapa, orang saya nggak punya basic apa-apa kan gitu kan, mau gabung gimana? Yang penting kemauan. Serius. Iya sih Mbak, kalau Mbak udah nyoba awal-awal ngikutin di YouTube lah atau di forumnya teman-teman Mofdak, itu seru Mbak, ngulik-ngulik data, dapat insight-insight baru walaupun sederhana. Tuh seru dapat seneng banget gitu ya. Ya itu kalau diseriusin memang luar biasa. Ya, memang komunitas ini juga selain positif banget gitu kan, maksudnya teman-temannya juga
menghasilkan sesuatu, berkarya dan sebagainya gitu. Bukan kayak yang gibah-gibah mulu gitu. Gosip tetangga biasa. Ngomongin tetangga kan lebih hijau. Ngomongin B. Kalau ini ngomongin juga. Ngomongin data. Oh ini datanya nggak beres nih, nggak clean nih, gitu ya Mbak ya. Hasilnya luar biasa. Debatnya juga debat soal data ya Mas. Benar. Oke. Nah ini tim kreatif waktunya masih lama kan nih? Oh masih aman katanya. Dada gitu katanya. Masih lanjut kan ini atau udah nih? Mbak minggir dulu silakan. Mbak Im ada pertanyaan yang perlu disampaikan? Nah, mungkin juga teman-teman juga pengen nanya kali, bertanya-tanya nih Mbak. Itu gue mau daftar kemana gitu? Iya, mau daftar gimana caranya gitu Mbak? Bagi mungkin teman-teman di daerah yang di lapangan terutama kan juga anak-anak sekarang kan milenial juga banyak banget nih kan gitu. Apalagi di perbatasan dan sebagainya. Pun dia ternyata sebelumnya punya passion itu gitu, dia pengen daftar gimana sih Mbak caranya? Oke. Nah, Mas Dimas sama Mas Komsu udah daftar belum? Saya mah daftar tapi belum diakui Mbak. Jangan gitu. Belum diakui. Ya, saya ikut grup Discord-nya kalau saya ikut itu ramai banget tuh. Luar biasa. Banyak sekali materi-materi saya keren itu sih. Nah itu yang teman-teman bagi yang belum tahu gimana nih caranya? Nah caranya bisa lihat di Instagram Mofdak. Ini sekalian promosi ya. Oh di bawah ini ya? Ada. Bawah ini ya. Lengkap nanti. Oh kan kreatif ya. Jangan lupa. .dac gitu ya. Apa Mbak ulang Mbak coba? Pelan-pelan Mbak. Spellingnya. Spellingnya. Silahkan Mbak biar gampang. @mof.dac. Oh oke. Nah di situ kita ada tautan untuk daftar membership, untuk YouTube kita juga kalau misalnya pengen belajar lewat jalur YouTube gitu ya. Dan semua tautan-tautan terkait Mofdak itu ada di situ. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalau teman-teman Kementerian Keuangan bisa register sebagai member gitu ya. Kalau teman-teman yang dari non Kementerian Keuangan nanti bisa ikuti kegiatan kami tetap gitu ya. Karena kelas-kelas kami juga terbuka untuk umum gitu. Jadi bisa lihat di Instagram karena infonya selalu update gitu. Dan bisa follow subscribe gitu, follow IG saya. Oh salah ya. Pribadi gitu. Kalian iklan gitu. Iya. Tulis aja Mbak, apa Mbak, bawah Mbak, bebas Mbak. Iya. Bisa subscribe YouTube kami juga karena kelas-kelasnya selalu ada di situ gitu. Oh, ada kelasnya juga ya dia. Asik sih. Itu. Jadi ibaratnya kalau saya bayangin gini Mas Komsun Mbak Im ya maksudnya teman-teman yang kita ini di Kementerian Keuangan baik itu yang milenial, yang senior gitu kan ibarat air gitu kan. Luar biasa. Ini gue udah mulai filosofinya. Gue udah mulai filosofi. Airnya air kopi. Ayo, nggak jadi dah gue udah kalau kayak gitu. Jadi enggak maksudnya gini. Teman-teman ini kan juga mau jadi apa juga tergantung wadah gitu kan. Nah kebetulan dan dilalanya juga wadah yang Mofdak ini menurut saya bagus. Jadi air itu kelihatan bentuknya adalah ketika dia ditaruh di wadah. Luar biasa. Ya kan? Nah, wadahnya bagus, bening ya jadi bening gitu. Mantap emang. Tuh MC udah nulis loh apa? Tim kreatif loh. Nggak kelihatan Pak, ulangin Pak. Oh 3 menit lagi, oke. Memorinya udah mau habis. Jadi menurut saya sih ini menarik banget ya Mas Komsun Mbak Im, positif banget. Terus juga inline dengan pekerjaan di dan tujuannya Bu Menteri juga apa keinginan Bu Menteri ya untuk membangun budaya data kita ya. Oke. Baiklah rekan-rekan sekalian, sobat data dimanapun teman-teman berada, terima kasih yang luar biasa, yang sangat obrolan yang bermanfaat. Oh, daging-daging bos. Daging-daging dan kopi-kopi, Pak. Kopi-kopi nggak diminum ya Mbak Im nih, dia nggak ngopi kayaknya nih. Alhamdulillah. Ada Alkastra. Oke, Mbak Im, terima kasih obrolan yang luar biasa, menambah khasanah pengetahuan kita. Selain pengetahuan, ya semoga menambah ketertarikan lah bagi rekan-rekan yang ingin mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam data analitik. Yang memang belum mendapatkan masih bingung jalur kemana. Ini kita punya komunitas Mofdak di Kementerian Keuangan yang selalu terbuka dan siap berdiskusi dan siap bertumbuh bersama tadi. Luar biasa. Jadi kita itu kalau sebetulnya tagline-nya itu Mas, berubah butuh nyali, berubah butuh kita. Kita semuanya. Bukan kita di Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Kita di ngotak. Gimana Mbak, luar biasa. Oke dah, kayaknya waktu sudah cukup.
closing, silakan Mbak Iim closing statement sebelum kita akhiri sesi ini. Oke. Terima kasih. Wah, nggak kerasa ya, cepet banget. Terima kasih untuk Ngotak yang sudah membantu selama ini gitu ya untuk ikut mempromosikan data analytics, karena kita jalan bareng-bareng gitu ya. Ini untuk keperluan Kementerian Keuangan dan lebih luasnya juga keperluan Indonesia gitu ya. Jadi mari teman-teman, bagi yang semangat untuk belajar data analytics, walaupun dari level pemula pun kita bisa belajar bareng-bareng di Mofda gitu ya. Kita akan jalan bareng-bareng dan semoga kita bisa tadi mencapai tujuan-tujuan kita gitu ya untuk membantu Kementerian Keuangan jadi data driven organization. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Iim, terima kasih buat teman-teman Mofda. Salam sehat, salam segar semuanya untuk teman-teman Mofda di seluruh Indonesia, teman-teman Kementerian Sobat Data di seluruh Indonesia. Silakan Mas Dimas. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Ngotak selanjutnya. Oke, baik. Kemenku 1, Kemenku terpercaya. Tetap di Ngotak.